Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran latihan baca dan terjemah kitab dengan membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini masuk di ayat 234. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-mufassir al-allama al-syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala fi Taisiril Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Thumma qala Allah ta'ala والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Baik. Kita tanya dulu ayatnya ini. Mana mic-nya? Indak Sultan, Andi Arhan. Walladzina mubtada yutawaffawna fil mudhari mabni fil mudhari mabni di atas sukun bersambung dengan fa'il. Atau bisa khabarnya, Ustaz? Wallazina yutawaffawna, apa i'rabnya? fil mudhari majhul. Fil mudhari majhul. Hukumnya mabni. Tahu di tempat mabninya fi'il mudhari? Pada berapa keadaan fi'il mudhari mabni? Kapan fi'il mudhari mabni? Di buku pertama sudah ada, buku kedua ada, buku ketiga ada. Kapan fi'il mudhari mabni? Bersambung dengan nun niswah. Kalau bersama dengan nun niswah? Sama nun taukid. Apakah sini ada nun niswah? Ada nun taukid? Paham pertanyaannya? Ayo, Ustaz. Yutawaffawna bukan nun taukid, bukan nun niswah. Berarti hukumnya dia apa? Hukumnya marfu berarti. Marfu. Mabni atau mu'rab? Mu'rab, Ustaz. Mu'rabnya mansub marfu mansub majzum? Marfu. Kenapa bisa marfu? Tidak ada alat penasab sama penjazam, Mas. Tidak ada alat penasab dan penjazam. Tanda rofanya dengan tetapnya nun. Dengan tetapnya nun. Karena dia fi'il mudhari apa? Majhul. Dengan karena dia fi'il mudhari amsilatul khamsah. Wawunya apa? Sebagai fa'ilnya. Wawunya sebagai fa'il. Betul atau salah itu? Tadi fi'il mudhari apa? Maklum atau majhul? Fi'il mudhari apa tadi? Majhul. Kalau fi'il mudhari majhul, yang dicari apa? Naibul fa'ilnya. Berarti wawunya apa di sini? Naibul fa'ilnya. Begitu. Wawunya naibul fa'il. Minkum.
jar majrur. Wa yadharuna. Diatapkan ke yutawaffauna. Berarti dia siapa? Fil mudhari amsilatul khamsah. Hukumnya? Hukumnya marfu Kenapa? karena tidak ada alat penasib sama penjasa masuk padanya. Tanda rofaknya? Dengan tetapnya nun. Wawunya? Waw pada yadharuna. Sebagai fa'ilnya. Sebagai fa'il. Azwajan. Azwaja maf'ulun bi dari yadharuna. Yatarabbasna. Yatarabbasna fil mudhari mabani di atas sukun Karena bersambung dengan nun niswah. itu dia. Nah, ini fil mudhari mabni di atas sukun kan bersambung dengan nun niswa. Bi anfusi Bi anfusi jar majrur hinna mudhafun ilaih. arba'ata Arba'ata maf'ulun bi dari yatarabbasna ashhurin mudhafun ilaih. wa ashron. Asyron ma'tub ke arba'ata. Betul. Faida Fa idza dzarab atau maf'ul fi balagna balakna fil madi mabani di atas sukun karena bersambung dengan fa'il atau dhamir rafa mutaharrik. hasantana Nah sebagai fa'il ajala ajala maf'ulun bi dari balakna. hunna Hunna mudhafun ilaih. fala junahala La nafiya lil jins. junaha Junaha isim la alaikum jar majrur fima jar majrur. fa'alna Fa'alna fil madi mabani di atas sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. fi anfusi Jar majrur hinna mudhafun ilaih. bil ma'rufi Jar majrur wallahu muftada bima jar majrur ta'maluna. fil mudhari amsilatul khamsah marfu Tanda rupanya tanda rafanya dengan tetapnya nun. wawunya Wawnya sebagai fa'ilnya. khabirun. Khabirun khabar dari wallahu. Ahsanta. Masya Allah. Lumayan. Terjemahkan. Dan orang-orang yang wafat di antara kalian. Yang diwafatkan. Kan majhul. Dan orang-orang yang diwafatkan. Kan dia tidak bisa wafat sendiri toh. Tiba-tiba wafat begitu. Ada yang mewafatkannya. Berarti kan dia diwafatkan. Dah? Dan orang-orang yang diwafatkan di antara kalian meninggalkan istri-istri mereka, hendaklah mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Yaitu istrinya. Ini namanya masa iddah orang yang ditinggal mati. Kita sebelumnya sudah berbicara tentang masa iddah yang ditinggal cerai. Yang ditinggal cerai masa iddahnya 3 kali haid. Ya tak? Baru boleh menikah lagi dengan orang lain. Tidak boleh. Kecuali hamil. Kalau hamil sampai melahirkan. Nah, sekarang kita berbicara masa iddah orang yang ditinggal mati. Kalau ada perempuan ditinggal mati, maka dia harus menahan dirinya untuk tidak menerima lamaran. Selama berapa? Ulang. Dia menahan diri mereka? Selama 4 bulan 10 hari. Ah, ini dia. Ingat saja, 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Tapi kecuali lagi hamil. Kalau hamil bukan 4 bulan 10 hari. Melahirkan. Misalnya sekarang malam ini suaminya meninggal. Nah, mau masuk rumah sakit dia. Melahirkan juga. Sudah. Nah, malam ini meninggal, malam ini juga melahirkan di rumah sakit. Besok akad sama laki-laki baru. Ya, kita tidak berbicara teganya itu ya. Baru saja meninggal sudah akad miseng. Itu kan pembicaraan orang. Kita berbicara sekarang hukum apa? Hukum syar'i. Hukum syar'i. Jadi ini adalah bagi yang tidak hamil lagi. Bagi yang tidak hamil. Perempuan ditinggal mati, masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Ingat, bedakan tinggal mati sama tinggal hidup. Dipahamkan? Tinggal hidup maksudnya cerai. Tinggal mati, wafat. Nah, terus. Kemudian apabila telah sampai masa iddah mereka, maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka lakukan pada diri-diri mereka dengan cara yang ma'ruf. Paham tak? Tidak ada dosa lagi.
Artinya tadi itu di masa iddah kan tidak boleh dia berhias. Paham kan? Laki-laki juga tidak boleh datang melamar dengan langsung katakan saya mau melamarmu. Boleh kinayah, kode. Iya. Kode, dia kasih kode. Iya, dia misalnya mau sekali itu dan orang lain juga banyak yang mau sama jandanya yang ditinggal oleh mati tadi. Boleh dia kasih kode. Nah, iya boleh kasih kode. Kinaya namanya. Kinaya namanya. Dipahami kan ini kan? Dibolehkan. Terus. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, Allah Maha tahu. Artinya jangan sampai belum keluar masa iddah kalian sudah menerima lamaran. Allah tahu hal tersebut. Terus, Masya Allah. أي إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة 4 أشهر و10 أيام وجوبا والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة 4 أشهر ويتحرك في ابتدائه في الشهر الخامس. Masya Allah. Ini semua maslahat ya. Masya Allah. Terus. وهذا العام مخصوص بالحوامل فإن عدتهن بوضع الحمل وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة 2 و5 أيام. وقوله فإذا بلغن أجلهن أي انقضت عدتهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن أي من مراجعتها لزينة والطيب بالمعروف أي على وجه غير محرم ولا مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماء. Baik. Andirham, siapa temannya Andirham? Orang mana lagi antum? Selayar ya. Ah, Selayar. Mana orang Selayar? Satu Ji. Wah, sedikit sekali om. Iklan kau banyak-banyak. Satu Ji orang Selayar. Iya Ustaz, di RW 4. Tidak ada orang lain. Masya Allah. Alhamdulillah. Tetangganya Selayar. Orang apa paling dekat dengan Selayar? Bulukumba. Hah, mana Bulukumba? Haikal sama Zaki. Mana Zaki? Ah, Zaki. Yang paling halus suaranya. Indak Zaki, Bulukumba. Ah, Aida. مفعول فيه Tuwuffiya. فعل ماضي Maklum majhul? مجهول Majhul. Di awal letak. Majhulnya kaidahnya di doma huruf pertama dan kedua. Ingat itu. Di doma huruf pertama dan kedua. Kaidah sorof. Tuwuf. Paham ini kan? Di awal letak majhulnya begitu kaidahnya. Tuwuffiya. Az-zawju. نائب الفاعل Makathat. فعل ماضي Zaujatu. فاعل Dari مكثت hu. مضاف إليه Mutarabbisatan. مفعول به La. Hal. Jadi mutarabbisatan hal. Ahsanta. Arba'ata. نأت Hmm? نأت Enggak. مفعول به Ah, ini baru maf'ul bi dari makatat. Maf'ulun bi kan tadi hal. Ini maf'ulun bi-nya. Betul. Arba'at ashhurin مضاف إليه wa asrota. مأتوف Apa? مأتوف Ma'tuf. Baik. Ma'tuf. Diatofkan. Ayamin مضاف إليه wujuban. تمييز Tamyiz dari عشرة bisa. Iya bisa juga i'rabnya ini hal.
Hal. Karena tamyiznya asrota majrur. Ayamin. Kan tamyiznya angka 3 sampai 10. Majrur. Jadi ayaminnya itu yang tamyiznya. Cuman tamyiznya angka 3 sampai 10 majrur mudhafun ilaih. Nanti tamyiznya angka 11 sampai 99 baru mansub. Antum paham ini? Jadi wujuban bukan tamyiznya. Karena sudah ada ayamin yang majrur. Jadi itu sebagai hal. Lebih cocok sebagai hal. Terus. Wal hikmatu. مبتدأ Bidalika. جر مجرور Liyatabayyana. لام كي Lamukai. Yatabayyana. fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan. Betul. Fi'il mudhari mansub dengan an yang disembunyikan secara. Secara wajib. Betul. Alhamlu. Fa'il Dari. yatabayyana Fi muddati. jar majrur Al-arba'ati. mudhafun ilaih. Wa yataharraku. Fi'il mudhari marfu Betul. Fi ibtidaihi. jar majrur Fi syahri. jar majrur Al-khamisi. na'at Wa hada. mubtada Al-amu. khabar La. Hadal amu. badal Badal. Maksusun. khabar Bil hawamili. jar majrur Fa inna. samanya anna Iddata. isim inna Hunna. mudhafun ilaih Biwat'i. jar majrur Alhamli. mudhafun ilaih Wa kadhalika. mubtada Kadhalika. jar majrur Al-amatu. badal La. Kadhalika. Nggak cocok tak? Karena ciri badal itu kan sama tak? Kalau ini badal berarti nanti isim isyarahnya juga perempuan. Iya kan? Dalika laki-laki. Al-amatu perempuan. Nggak cocok. mubtada muakhar Mubtada muakhar. Betul. Mubtada muakhar. Iddatu. Iddatu. khabar inna Lah. mubtada Lah. Iddatu. Kan khobar boleh berbilang. Kan kadalika tadi khobar muqaddam. Iddatu. khabar Khobar lagi kan khobar boleh berbilang. Iddatu. Ha. mudhafun ilaih Alan nisfi. jar majrur Min iddati. jar majrur Al-hurrati. mudhafun ilaih Syahrani. mubtada muakhar Apa? mubtada Lah. Syahrani. Haikal. Orang Bulukumba. Badal. Badal. Bisa? Bisa juga? Mubtada. Lah. Ini bisa badal, yaitu idahnya yaitu. Bisa juga
khobar Khobar dari iddatu. lah. Jangan dipaksakan mubtada itu ada. Karena setiap dari mubtada dan khobar bisa hilang. Ini sudah dipelajari itu. Setiap dari mubtada dan khobar bisa hilang. Ini khobar mubtadanya dihilangkan. Ya kan, tiba-tiba ada Syahroni khobar. Mana mubtadanya? Dihilangkan. Kan bisa setiap dari mubtada dan khobar dihilangkan. Di pelajaran kita di Mutammimah. Di pelajaran kita di Mutammimah. Jadi Syahroni khobar dari mubtada yang dihilangkan. Dipahamkan? Dari mubtada yang dihilangkan. Wa khamsatu Ma'tuf ayyamin mudhafun ilaih. wa qawluhu Mubtada fa idza zaraf balagna fi'il madi mabni ajala maf'ulun bih hunna mudhafun ilaih. ay inqadat Fi'il madi iddatu fa'il hunna mudhafun ilaih. fala junaha la La nafiyatul lil jins. junaha Isim la alaikum jar majrur. fima Jar majrur. fa'alna Fi'il madi fi anfusi jar majrur hinna mudhafun ilaih. min Huruf jar murajaati majrur ha mudhafun ilaih. lizinati Jar majrur wattibi na'at atof bil ma'rufi jar majrur ala wajhi jar majrur goiri ala wajhin goiri badal dari wajhi muharramin mudhafun ilaih. wala makruhin Atof atau betul la-nya tidak beramal ya. Wa fi hada jar majrur wujubu mubtada muakhar al ihdadi mudhafun ilaih. muddata Maf'ulun fi betul muddata darab tak iya muddata maf'ul fi al iddati mudhafun ilaih. alal mutawaffa Jar majrur anha jar majrur zauju mubtada muakhar. lah Fa'il dari al mutawaffa. fa'il dari mutawaffa. Pertanyaannya mutawaffa isim apa? Fa'il isim fa'il atau isim maf'ul? Mutawaffa. Oh, naibul fa'il. Naibul fa'il. Kan kalau isim fa'il butuh fa'il. Kalau isim maf'ul butuh naibul fa'il. Mutawaffa. Mimnya di doma sebelum akhir di fathah. Berarti isim maf'ul. Kalau isim maf'ul butuh naibul fa'il. Ahsanta. Ha. Mudhafun ilaih. Duna. Maf'ulun fi. Goiri. Mudhafun ilaih. Ha. Mudhafun ilaih. Minal mutallaqati. Jar majrur. Wal mufaraqati. Ma'tuf. Wahuwa. Mubtada. Mujma'un. Khobar. Alaihi. Jar majrur. Baina. Maf'ulun fi. Al ulama'i. Mudhafun ilaih. Hasan. Terjemahkan. Yaitu apabila suaminya wafat, maka istrinya tinggal dalam keadaan Diwafatkan. Kan yaitu, majhul toh, majhul. Perhatikan. Terjemahan maklum majhul diperhatikan. Paham kan? Kalau majhul terjemahkan majhul. Maklum terjemahkan maklum. Terus ulang. apabila suaminya diwafatkan, maka istrinya tinggal dalam keadaan menunggu selama 4 bulan 10 hari secara wajib. Wajib ya. Tidak boleh dilanggar itu. 4 bulan 10 hari. Bukan hanya tidak menerima lamaran. Bahkan nanti akan disebutkan tidak boleh berhias. Karena kalau mulai berhias, bersolek berarti sudah ada kode lagi. Dia sudah kode laki-laki. Terus. Dan hikmah pada hal tersebut agar masa kehamilan itu jelas atau nampak selama 4 bulan. Antum paham tak? Karena masa kehamilan itu akan nampak kalau sudah usia kehamilan 4 bulan. Antum paham ini? Karena kan janin itu akan datang malaikat meniupkan ruhnya di 40 hari ketiga. Tahu 40 hari ketiga tak? 40 hari pertama mani menuju darah. 40 hari kedua darah menuju daging. Ya kan 40 hari ketiga daging.
Dipahamkan? Daging. Setelah itu datang malaikat meniupkan ruh. 3 kali 40 hari. Di hadits Abdullah bin Mas'ud. 3 kali 40 hari itu berapa bulan? 3 kali 40 hari. Berapa bulan? 3. Gimana caranya 3 bulan? Nah orang 3 kali 40 hari. 4 bulan. Inilah hikmahnya kenapa harus menunggu 4 bulan. Karena kalau dia usia kehamilannya. Misalnya takdir misalnya. Ini suaminya meninggal, pada malam meninggalnya mereka berhubungan badan. Hamil. Malam meninggalnya. Berhubungan badan, hamil. Kapan baru ditahu dia hamil? Kan begitu kan? 4 bulan. Dari mana kita tahu 4 bulan? Karena akan ditiup ruh kalau sudah genap 4 bulan. 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari. Ada paham ini hikmahnya? Jadi hikmahnya adalah supaya ditahu hamil atau tidak. Ini semuanya menunjukkan bahwa tidak boleh itu nikah saat hamil. Kembali lagi seperti itu. Karena setelah 4 bulan nampak hamil, janinnya sudah bergerak itu. Di 4 bulan. Maka tidak boleh dia menikah. Ada paham pembahasan sekarang? Terus. Dan dia bergerak pada awal mulainya pada bulan yang kelima. Entah. Awal bergeraknya itu adalah awal di bulan kelima. Karena sudah ditiup ruh. Itu janin, itu dokter bisa katakan, oh ini jantungnya bagus. Hidup, sehat. Kapan dia tahu begitu? Itu setelah masuk bulan kelima. Tidak ada dokter yang tahu sebelum itu. Dipahami ini kan? Karena itu masih rahasia Allah. Anda paham kan? Dia hanya tahu, oh hamil. Ada isinya. Ada isinya. Belum ditahu juga dia laki-laki atau perempuan. Oleh dokter, Allah sudah tahu. Dipahami ini kan? Dia akan bergerak di awal bulan kelima. Terus. Dan keumuman ini dikhususkan bagi wanita yang hamil. Tapi ini umum tadi itu. Kan umum tuh harus menunggu 4 bulan. 10 hari. Itu kan umum tuh. Semua. Pokoknya kalau ada yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Tapi ini keumuman dikhususkan wanita hamil. Karena kalau hamil beda lagi. Terus. Karena sesungguhnya masa iddah mereka dengan melahirkan anak yang dia kandung. Iddahnya hamil melahirkan. Jadi tidak perlu menunggu 4 bulan 10 hari kalau langsung melahirkan. Terus. Dan demikian pula seorang budak masa iddahnya di atas setengah dari masa iddah wanita yang merdeka. Ini juga dikhususkan budak. Budak punya hukum khusus terkait dengan iddah. Kalau ada budak ditinggal mati oleh tuannya, maka iddahnya setengah dari iddah merdeka. Iddahnya merdeka tadi berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau budak setengahnya. Berapa berarti? 2 bulan 5 hari 10. Tidak bagi 2 namanya itu. Ya 2 bulan 5 hari. Terus. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza balagna ajalahunna", yaitu masa iddah mereka berakhir. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Itu dari kembalinya mereka untuk berhias dan memakai wewangian. Tidak diterjemahkan ayat ya, sudah mantap. Fala junaha, terjemahkan dulu itu saudara. Tadi ulang dulu. Fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka lakukan pada diri-diri mereka. Yaitu dari kembalinya mereka untuk berhias dan memakai wewangian. Paham dah? Setelah selesai itu 4 bulan 10 hari atau setelah nanti melahirkan, bagi orang yang hamil, maka tidak ada lagi dosa untuk berhias. Paham kan? Kan macam-macam orang ditinggal mati. Ada yang sudah putus asa dari menikah, artinya sudah tidak mau lagi menikah. Tidak ada lagi hasrat terhadap laki-laki. Dipahamkan? Ini namanya al-qaid. Orang al-qaid sudah pensiun ya. Iya, pensiun. Artinya tidak ada lagi harapannya untuk menikah. Orang seperti itu kan masalah hias tentunya tidak. Tapi kalau dia mau berhias boleh. Boleh.
Ya kan dia juga sudah bisa buka cadar. Tidak wajib lagi pakai cadar, al-qaid. Orang sudah tidak ada harapan lagi, tidak mau lagi menikah. Paham kan? Itu dibolehkan. Nah, sekarang ini masalah iddahnya adalah masalah berhias lagi. Masalah berhias dan memakai parfum. Setelah 4 bulan 10 hari dibolehkan lagi. Terus? Bil ma'ruf, yaitu dengan cara yang ma'ruf, yaitu di atas sisi yang tidak diharamkan dan tidak pula dimakruhkan. Jangan sampai dia berlebihan berhias. Pergi dia sambung rambutnya. Nah, supaya kelihatan cantik. Dia sambung kukunya, dia cukur alisnya. Tadi itu bentuk balok menjadi bentuk apakah? Paham tak? Iya, enggak boleh. Pokoknya enggak boleh berhias, tapi tidak dengan cara yang haram. Terus. Dan pada hal ini wajibnya membatasi diri selama masa iddah yang diwafatkan darinya suaminya, bukan selainnya dari perceraian dan perpisahan. Paham tak? Kan beda tak? Jadi ini ayat menunjukkan wajibnya seorang itu berihdad, menahan dirinya. Selama 4 bulan 10 hari tadi. Tapi bukan selain yang ditinggal mati. Selain ditinggal mati sudah lewat. Berapa iddahnya? Yang ditinggal cerai. 3 kali haid bagi yang masih haid. Bagi yang sudah tidak haid, 3 bulan. Dipahamkan? 3 bulan. Terus. Dan dia disepakati di antara para ulama atas hal tersebut. Artinya ini tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan hal ini. Jadi ini masalah hukum syar'i jelas. Tidak ada perselisihan. Terus. Wallahu bima ta'maluna khabir, ay a'limun bi'a'malikum zahiriha wa batiniha jaliyiha wa khafiyiha wa mujazikum 'alaiha. Wa fi khitabihi lil awliya'i biqaulihi fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna dalilun 'ala anna al waliyya yanzuru 'ala al mar'ati wa yamna'uha mimma la yajuzu fi'luhu wa yujbiruha 'ala ma yajibu wa annahu mukhatabun bidzalika wajibun 'alaihi. Masya Allah. Kata beliau, wallahu bima ta'maluna khabir. Mana lagi tadi? Siapa lagi orang Bulukumba? 2 aja. 2 aja. Banteng. Temanku itu. Mana lagi orang Banteng? 1 aja. Baik, 2 ya. Oh, serba 2 memang ya. Karena paling tinggi satu daerah 2. Saya lupa paling. Ya, alhamdulillah. Satu daerah paling tinggi, paling 2 yang kita terima ya. Pantasan ada 2. Nanti lain kali kita terima 10 ya. Indah. Wallahu. Mubtada. Bima ta'maluna. Bima. Jar majrur. Ta'maluna. Fi'il mudhari marfu. Hukum tanda rupanya. Subutun nun. Khabirun. Khobar dari Allahu. Betul. Alimun. Khobar dari titik 2. Bi'a'mali. Jar majrur. Kum. Mudhafun ilaih. Dohiri. Naat. Bisa. Bisa juga i'rabnya. Bisa naat ini. Bisa juga. Badal. Ini bisa di i'rab badal. Yaitu. Tapi beda nanti terjemahannya. Antum i'rab naat berarti yang. Yeah. Yang diterjemahkan. Kalau i'rab badal yaitu. Jadi tergantung i'rab itulah terjemahan. Paham kan? Bisa naat, bisa badal. Dan boleh antum baca rofa. Dohiru. Kalau dibaca dohiru berarti khobar. Mubtada mahdhuf. Karena nanti kita akan pelajari di Mutamimah insya Allah akan datang nanti pembahasan naat. Naat itu boleh putus dengan sebelumnya. Kalau putus berarti boleh maf'ul bih, boleh i'rab khobar dari mubtada mahdhuf. Akan kita pelajari nanti. Belum itu insya Allah akan datang. Terus. Wabatini. Atof. Atof. Ha.
mudhafun ilaih. Jaliyi. Naat. Betul. Bisa juga apa tadi? Badal. Badal. Ha. Mudhafun ilaih. Waqafiyi. Ataf. Ha. Mudhafun ilaih. Famujazi. Mubtada. Mubtada. Kum. Mudhafun ilaih. Alaiha. Jar majrur. Wa fi khitabi. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Lil awliyai. Jar majrur. Bi qawli. Jar majrur. Hi. Mudhafun ilaih. Fala junaha. La. La nafiya lil jins. Ajunaha. Isim la. Alaikum. Jar majrur. Fima. Jar majrur. Fa'alna. Fi'il madi mabni ala sukun karena bersambung dengan dhamir rafa Fi mutaharrik. anfusihi. Jar majrur. Hinna. Mudhafun ilaih. Dalilun. Mubtada. Mubtada muakhar. La. Khobar dari titik dua. Betul. Ala. Huruf jar. Annal waliya. Anna. Anna. Saudarinya inna. Al waliya. Isim anna. Yanduru. Fi'il mudhari marfu. Alal mar'ati. Jar majrur. Wa yamna'u. Fi'il mudhari marfu. Ha. Maf'ulun bih. Mimma. Jar majrur. La. La nafi. Yajuzu. Fi'il mudhari marfu. Fi'lu. Fa'il dari fa'il dari yamna'u. La. Yajuzu. Fi'lu. Fa'il dari? Yajuzu. Betul. Wa yujbiru. Atof. Ha. Maf'ulun bih. Alama. Jar majrur. Yajibu. Fi'il mudhari marfu. Wa annahu. Anna. Saudarinya inna. Hu. Isim anna. Mukhatabun. Khobar anna. Bidzalika. Jar majrur. Wajibun. Atof. Mana huruf atofnya? Wajibun. Khobar. Siapa? Khobarnya siapa? Khobarnya anna. Khobar keberapa? Khobar kedua. Itu dia. Santa. Pokoknya khobar boleh berbilang. Kalau khobar boleh berbilang berarti semua khobarnya inna kana juga boleh berbilang. Begitu buahnya. Ahsanta. Wajibun alaihi. Jar majrur. Ahsanta. Masya Allah. Lanjut terjemahkan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan-amalan kalian yang zahirnya dan yang batinnya. Paham terjemahnya itu? Karena antum i'rab sebagai naat berarti yang dohirnya dan yang batinnya pakai yang. Kalau antum i'rab badal berarti yaitu Allah mengetahui amalan-amalan kalian. Yaitu dohirnya dan batinnya. Yaitu. Terus. Yang nampak dan yang tersembunyi. Maka kalian akan dibalas atasnya. Dia akan membalas kalian. Failnya Allah tak? Dia akan membalas kalian atasnya. Dengan arah pembicaraan untuk para wali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna." Itu maka tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang mereka lakukan pada diri-diri mereka. Alaikum di sini wali. Tidak ada dosa bagi kalian wahai para wali terhadap apa yang anak kalian itu lakukan pada diri mereka. Paham ini? Jadi hitop lagi ke wali. Karena ketika seorang itu ditinggal mati atau ditinggal cerai. Paham kan? Di pembicaraan ayat ini adalah yang tinggal mati. Berarti tanggung jawab kembali ke ayah. Tanggung jawab kembali lagi ke orang tuanya. Anda paham ini kan? Maka sekarang kembali lagi di hitop wali. Hitop wali. Tidak masalah bagi kalian. Kalau sudah selesai masa iddah, pada apa yang anak kalian itu tadi yang ditinggal mati melakukan apa pada dirinya. Terus ini adalah dalil atas para wali untuk memberikan masa penantian atas seorang wanita. Yang dulu melihat untuk memperhatikan, melihat atas perempuan tadi
yang ditinggal mati. Karena kadang itu perempuan, ya, kalau tidak diperhatikan lagi oleh walinya bahaya. Bisa saja nanti baru saja meninggal suaminya dia sudah berhias. Dia sudah mau menerima lamaran. Itu kan terkait dengan wali. Kan tidak boleh walaupun janda menikahkan dirinya. Salah. Janda ataupun gadis sama-sama harus ada wali. Cuman bedanya di masalah persetujuan nikahnya. Itu saja, bukan dia yang menikahkan. Kalau persetujuan nikah itu yang dibedakan oleh syariat. Gadis ditanya kalau dia diam berarti dia mau. Kalau dia diam, kalau dia bilang tidak, belum mau. Jangan dipaksakan untuk menikah. Itu kalau gadis, kalau janda jangan. Karena janda tidak akan diam. Tanya, kamu mau nggak sama itu si fulan? Janda sudah hilang malunya sedikit. Ini ilmu ini. Paham kan? Nah, maka kalau dia tidak mau pasti dia bilang tidak. Paham kan? Iya. Kalau dia mau pasti langsung bilang iya mau cepami. Dipahami ini kan? Itu bedanya. Bedanya di situ. Adapun nikah tidak dibolehkan tanpa wali. Sebagian orang aneh. Dia nikahi janda tanpa wali. Dia kira kalau janda tidak perlu wali. Tidak. Pertanyaannya itu. Ditanya oleh walinya itu yang dibedakan. Bukan waktu menikah. Bukan waktu akad. Dipahami ini? Sebagai orang campur itu masalah. Harus antum pisahkan masalah yang mirip. Terus. Adalah dalil atas para wali untuk melihat atas seorang wanita dan menahannya dari apa-apa yang tidak boleh dikerjakannya. Nah, jadi wali mengatur setelahnya. Karena sekali lagi kepemimpinan kembali ke orang tua. Kembali ke orang tua. Kalau ada anaknya yang menjanda ditinggal mati atau tinggal cerai. Terus. Dan mewajibkan atas apa yang wajib. Karena sesungguhnya yang dan memaksanya. Wayajuburuha. Dan memaksanya atas apa yang wajib. Artinya wajib dia kasih tahu anaknya. Dia paksa. Kalau anaknya mulai berhias, dia paksa. Tidak boleh kamu berhias. Tidak boleh kamu berhias. Tunggu masamu. Itu hanya 4 bulan 10 hari. Dipahamkan? Karena sesungguhnya dia yang dihitab terhadap hal tersebut wajib atasnya. Wali yang dihitab. Fala junaha alaikum wali-wali. Wali yang dihitab atas hal tersebut. Yang Allah ajak bicara wali. Karena kalau ikut ke perempuan, perempuan pakai perasaan. Perempuan pakai perasaan. Jadi ini yang dihitab wali. Ini alhamdulillah. Iya. Setelah itu kapan baru boleh dilamar? Dan kalau melamar dalam masa iddah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Itu di ayat setelahnya. Itu kita akan baca besok insya Allah. Pokoknya kita akan tahu hukum-hukum fikih ini. Tentang pergadisan dan perjandaan. Alhamdulillah. Masya Allah. Banyak ilmu kita kalau baca tafsir itu. Ya, banyak ilmu. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Masya Allah. Tanta Susilo. Ustaz Susilo. Nama Jawa tapi orang Timur. Masya Allah. Katanya kalau orang Timur kasih nama orang Jawa supaya mudah dapat kerja. Gitu Susilo ya. Seakan-akan dia mau melamar kerja di Jawa. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.